Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong dua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut memperlihatkan keadaan di pelelangan. Di sana kita diperkenalkan oleh Patriots dari keluarga Wu yang bernama Wu Lengfan, yang dimana mereka ini tampak kurang senang dengan kehadiran dari Lord Qin Chen. Lord Qin Chen yang melihat itu langsung menyadari kalau ia sedang diincar oleh kedua Patriots itu, yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan sedikit kekuatannya dan memeriksa seluruh ruangan. Tanpa diduga ada seseorang yang membuat Lord kita sedikit kaget. Karena memang orang ini adalah praktisi ancestor martial ya cuy ya. Tentu hal itu membuatnya sedikit bertanya-tanya, yang pada akhirnya Lord Qin Chen langsung menyuruh Patriatsu untuk memanggil manajer di pelelangan ini. Sementara di bawah terlihat pelelangan sudah dimulai. Di sana barang pertama yang dilelang adalah cairan es penyuci tubuh, yang dimana cairan ini bisa membuat seorang praktisi naik kerana ke satu tingkat, dan juga dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap es ya cuy ya. Tentu semua pengunjung yang melihat itu langsung menawarkan harga-harganya. Balik lagi ke atas, di mana manajer sudah datang, dan Qin Chen langsung menanyakan soal pria tersebut. Tapi si manajer tak berani mengatakannya, yang pada akhirnya Qin Chen pun menyuruhnya untuk memanggil presiden mereka. Singkat cerita, Presiden Duan pun akhirnya datang. Namun sayang ia juga tak mau mengatakan apapun tentang pria tersebut. Qin Chen yang mendengar itu pun langsung menawarkan, jika presiden mau buka suara, maka mulai sekarang pavilionnya akan bekerja sama dengan mereka. Dan tentunya ia akan mengirimkan 10 botol pil kelas 3 setiap tahunnya. Alhasil Presiden Duan yang mendengar itu pun langsung tertarik dan menyetujui kerjasamanya. Di sana ia mengatakan kalau pria itu merupakan praktisi dari luar, dan juga pria itulah yang menitipkan api roh darah ke pelelangannya. Jelas lagi-lagi Lord Qin Chen cukup kaget. Di sana presiden juga menceritakan kalau sebulan yang lalu dalam pelelangan besar di kerajaan Liang, seseorang misterius juga menjual api roh darah, yang kemungkinan besar adalah orang ini juga ya cuy ya. Kemudian setelah obrolan tipis-tipis tadi, sebagai tanda resmi kerjasamanya, Lord Qin Chen juga meminta bahan obat tingkat 5 di kamar dagang. Tentu presiden yang mendengar itu awalnya sedikit keberatan, karena memang itu adalah harta berharga di kamar dagangnya. Tapi demi kerjasama ini ia pun akhirnya mau memberikannya. Balik lagi ke pelelangan, di mana barang yang dilelang adalah armor tingkat 5 yaitu pelindung surgawi. Tentu semua yang melihat itu sangat kaget, karena memang armor tingkat 5 ini sangatlah langka ya cuy ya. Tapi meskipun begitu, ternyata sebagian dari armornya sudah rusak, yang membuat para pengunjung kehilangan ketertarikannya. Namun jelas hal itu tak berpengaruh kepada Lord kita. Di sana Qin Chen tetap tertarik karena memang ia bisa memperbaiki kerusakannya. Alhasil Qin Chen pun langsung memberikan bid sebesar 1,5 juta koin perak. Tentu hal itu membuat para pengunjung cukup kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi sayang di sana Patriatsu yang melihat itu tak mau membiarkan Qin Chen mendapatkannya. Di sana ia langsung menaikkan bidnya dengan harga 1,6 juta. Tak hanya Patriatsu dari keluarga Song dan keluarga Wu juga menaikkan harga bidnya. Namun jelas Lord Qin Chen tak menyerah, yang pada akhirnya ia pun memenangkan armor itu dengan harga 3 juta koin perak. Tentu tetua keluarga Zhou yang melihat itu masih tak terima. Tapi Patriots mengatakan cepat atau lambat armornya akan jatuh ke tangan mereka. Waduh. Tak lama manajer pun menghampiri Qin Chen dan mengatakan kalau ia tak perlu membayar armor tadi, melainkan Qin Chen hanya perlu menukarkannya dengan beberapa pil saja. Tentu Qin Chen pun menyetujui dan ia langsung memperbaiki armor tersebut. Jelas dengan tiki-takanya tak perlu waktu lama untuk Qin Chen memperbaikinya. Wede. Sementara di bawah barang terakhir pun akhirnya dikeluarkan. Tentu tak lain dan tak bukan itu adalah roh api darah tingkat 4. Di sana tetua menjelaskan kalau aura dari api roh ini bisa berubah-ubah setiap saat.
Dan bahkan ketika auranya dalam kondisi terkuat, para praktisi tingkat mistik aja tak akan bisa mendekatinya. Dan karena pemilik Apiro ini tidak memberikan harga awalnya, jadi para pengunjung bebas memberikan penawarannya. Tentu Lord Qin Chen yang melihat itu cukup kaget dan beranggapan kalau Apiro ini adalah api iblis teratai hijau. So, menurut legenda, jika seseorang memiliki sumber daya yang cukup, maka api teratai hijau ini dapat diubah menjadi api surgawi yang legendaris. Oleh karena itu, Lord Qin Chen pun langsung membuka harga tinggi, yaitu 3 juta koin perak. Jelas semua yang mendengarnya cukup kaget, karena memang asal-usul dari Apiro ini masih belum diketahui. Tapi Qin Chen berani membuka harga yang sangat tinggi. Namun di sana lagi-lagi Patriarch Zhou tak tinggal diam dan menaikkan harganya 100.000. Terjadi duel bid di antara mereka, yang pada akhirnya Lord Qin Chen menawarkan harga yang sangat tinggi, yaitu 5 juta koin perak. Lagi-lagi semua dibuat kaget. Di sana Lord Qin Chen juga sedikit menyinggung Patriarch Zhou, yang membuat keadaan semakin memanas ya cuk ya. Waduh. Sementara di bawah, karena tak ada yang menawar lagi, dengan ini Lord Qin Chen lah yang memenangkan api rohnya. Tentu ia langsung menyimpannya dan meminta agar presiden mengatur seseorang untuk membawanya keluar dari kota Wu ini. Jelas presiden pun menyetujui. Dan sebelum pergi, Qin Chen mengatakan kalau kerjasama pavilion mereka dengan kamar dagang mulai sekarang akan ditangani oleh Patriarch Zhou. Yang ternyata Lord Qin Chen sudah meninggalkan banyak pil untuk mereka jual. Dan ia pun pergi. Tentu berita kepergian dari Lord Qin Chen dengan cepat langsung menyebar. Jelas Patriarch Zhou yang mengetahui itu langsung menyuruh para tetuanya untuk mengajak keluarga lain mengejarnya. Tak hanya itu, mereka juga berniat merampas armor dan Apiro yang didapat Qin Chen barusan. Sementara di tempat lain, manajer yang juga mengetahui kalau para keluarga besar sedang mengincar Qin Chen sedikit khawatir. Tapi di sana presiden menenangkan, karena menurutnya Qin Chen pasti sudah mempunyai rencana lain. Terlihat Lord Qin Chen baru saja meninggalkan kota Wu ini. Dan tak lama para keluarga besar juga menyusulnya. Di sana penjaga gerbang langsung melaporkan kalau Qin Chen pergi ke arah gunungan Xuanzong. Yang ternyata Patriarch Zhou sudah mengirimkan beberapa pasukan di gunung itu. Dan tentunya mereka berniat mengepung Lord Santuy kita ya cuk ya. Di sisi lain, Qin Chen yang sedang dalam perjalanan pun langsung menyadari kalau ia diikuti oleh banyak praktisi. Oleh karena itu, dengan tiki-takanya, Lord Qin Chen berniat memasang sebuah formasi. Tapi sayang, seketika itu juga ia langsung digerebek oleh beberapa pasukan yang sudah jelas mereka adalah bawahan dari Patriarch Zhou tadi. Tentu Qin Chen yang melihat itu cukup kaget dan langsung menyuruh mereka untuk segera menyingkir, karena memang masih ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Namun jelas ketika itu juga para keluarga Zhou dan pasukannya tiba di sana. Alhasil Lord Qin Chen pun langsung terkepung. Tentu tujuan mereka ke sini untuk balas dendam, karena sebelumnya Qin Chen sangatlah sombong. Di sana tanpa basa-basi lagi, tetua keluarga Zhou langsung menyerang Qin Chen, yang tanpa diduga Lord Qin Chen tak menghindar sama sekali. Alhasil para tetua itu pun sedikit meremehkannya. Bahkan salah satu bawahan yang melihat itu berniat membunuh Lord Santuy kita. Tapi jelas this is Lord Qin Chen ya cuk ya. Ternyata ia hanya pura-pura pingsan. Dan ketika musuh mendekat, ia pun langsung memberikan serangannya, yang membuat doi langsung meninggoy. Waduh. Tentu tetua keluarga Zhou yang melihat itu sangat marah dan terjadi bentrok di antara mereka. Di sana Lord Qin Chen malah tertawa dan mengatakan kalau sebenarnya ia sedang mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Jelas mereka yang mendengarnya cukup kaget. Tapi meskipun begitu, para tetua itu tak gentar sama sekali dan tetap menghajar Qin Chen. Dan ketika ia mau di-end, tiba-tiba ada seseorang yang membantunya. Yang tanpa diduga orang itu adalah pria misterius yang ada di pelelangan tadi. Di sana ia mengaku kalau dirinya adalah master alkemis. Tentu melihat Qin Chen versus everybody, ia sedikit menyinggung mereka. Qin Chen yang melihatnya juga cukup kaget, karena memang tujuan dari orang misterius ini masih belum diketahui. Yang ternyata orang ini mengetahui kalau Lord Qin Chen bisa membuat pil tingkat 4. Jelas tujuannya kesini untuk meminta bantuan Qin Chen agar ia mau menyempurnakan pil dengan api surgawi teratai hijau. Jika Qin Chen mau membantunya, tentu ia juga akan membantu Lord Santuy kita dan menyelesaikan semua yang ada di sini. Wede. Jelas para tetua yang mendengar itu sangat marah karena doi ingin ikut campur ke dalam masalah mereka. Yang pada akhirnya salah satu tetua berinisiatif untuk maju dan menyerang pria tersebut. Tapi tanpa diduga hanya dengan satu gerakan, pria misterius ini langsung membunuh tetua itu.
Tentu para tetua lain yang melihatnya tambah marah dan satu persatu maju menyerangnya. Alhasil mereka semua langsung meninggoy di tempat ya cuy ya. Waduh. Jelas mereka yang melihat itu sangat kaget. Yang pada akhirnya Patriots keluarga Zhou memasang sebuah formasi gabungan 5 elemen untuk mengalahkannya. Dan dengan ini pertarungan pun dilanjutkan. Tapi terlihat pria misterius itu tetap santuy dan dengan mudah malah menghancurkan formasinya. Alhasil Patriots Zhou yang melihatnya cukup kaget. Namun di sana ia tak menyerah dan terus mencoba menyerangnya. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Patriots Wu untuk menyerang bersama. Lord Qin Chen yang melihat itu langsung menyadari kalau mereka semua bukanlah lawan darinya. Dan benar saja, terlihat pria misterius itu dengan mudah mengalahkan semuanya. Tapi di sana Patriots Zhou yang melihat itu lagi-lagi mengeluarkan formasi 5 elemennya. Dan kali ini tanpa diduga formasinya berhasil mengurung pria tersebut. Qin Chen yang melihat itu langsung memanfaatkan situasi untuk menyerangnya. Karena menurutnya pria misterius ini juga akan menyerangnya jika para keluarga besar sudah dikalahkan. Namun sayang pria itu masih bisa menahan semua serangan mereka, yang membuat Lord Qin Chen sampai menggunakan teknik badai metalnya dan mengeluarkan rune tingkat 5-nya. Alhasil serangan itu sedikit ampuh, bahkan sampai membuat pria misteriusnya sedikit terluka. Tapi karena hal itu jugalah ia tambah semangat dan terus-terusan memberikan serangannya. Lord Qin Chen yang melihatnya juga tak tinggal diam. Kali ini ia memasang formasi pertahanan tingkat 5. Tak hanya itu, Qin Chen juga mengeluarkan teknik penyegelan dan menyuruh para keluarga besar membantunya. Jelas karena tak ada pilihan lain, mereka pun langsung menyerang pria itu. Tapi lagi-lagi pria misteriusnya terlalu OP ya cuy ya. Kali ini ia mengeluarkan para semut yang katanya bisa memakan energi ki seseorang. Tentu Lord Qin Chen yang melihat itu memutuskan untuk kabur. Namun jelas pria misteriusnya tak membiarkan begitu saja dan menyuruh semut-semutnya untuk melacak Qin Chen. Sementara di pertarungan terlihat para keluarga besar memohon ampun dan meminta agar mereka dilepaskan. Tapi sayang pria misterius ini benar-benar no mercy ya cuy ya. Ia tak mau mengampuni dan tanpa ragu malah membantai semuanya. Yang pada akhirnya seluruh orang di sana berhasil dieksekusi. Waduh. Terlihat ia juga mengambil semua cincin penyimpanannya. Dan kemudian tentu ia langsung mengejar Lord Santuy kita. Cerita berlanjut di mana Lord Qin Chen kabur dari pertarungan. Tapi di sana ia masih dikejar-kejar oleh semut pemakan ki ya cuy ya. Qin Chen yang menyadari akan hal itu pun akhirnya memutuskan untuk melawannya. Di sana ia mengeluarkan bloodline petirnya yang sudah jelas langsung meratakan semut itu. Dan tanpa diduga karena serangannya tadi, Lord Qin Chen juga bisa mengendalikan para semutnya. Setelah itu ia pun memanggil burung elangnya dan mereka pun pergi. Sementara di tempat lain pria misterius ini sangat kaget karena ia kehilangan koneksi dengan semut-semutnya. Yang tentunya terlihat di sana para semut-semutnya sudah mati. Alhasil ia sangat marah dan tak akan melepaskan Qin Chen begitu saja. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di mana ia berhenti di suatu tempat. Di sana ia mengeluarkan lagi semut pemakan ki-nya, yang dimana semut itu memang bisa melahap semua energi sejati yang ada di dunia ya cuy ya. Waduh. Jelas ia sedikit bertanya-tanya dari mana asal pria misterius itu, karena memang di antara 5 kerajaan besar ia tak pernah melihatnya. Kemudian Qin Chen pun berniat untuk menyempurnakan api surgawi teratai hijaunya. Di sana ia langsung memasang sebuah formasi dan mengeluarkan teratainya. Terlihat dengan tiki-takanya teratai itu langsung masuk ke tubuh Qin Chen. Namun di sana Qin Chen menyadari ada sedikit keanehan. Dan benar saja di alam bawah sadarnya ia dikelilingi oleh banyak teratai. Tak hanya itu, di sana juga terlihat sebuah topeng yang berniat masuk ke tubuh Qin Chen. Lord Qin Chen yang melihatnya juga tak tinggal diam. Tentu ia langsung memberikan perlawanannya. Tapi sayang topeng itu benar-benar kuat. Bahkan segel terlarang luapan langitnya tak mempan terhadapnya. Tentu hal itu membuat Lord Qin Chen sedikit kaget. Yang pada akhirnya ia sendirilah yang turun tangan untuk mengalahkannya. Namun lagi-lagi setelah semua combo-wombo dikeluarkan, topengnya tetap berdiri tegak ya cuy ya. Waduh. Dan bahkan Lord Qin Chen malah terkena serangan balik.
Di sana ketika topengnya mau masuk ke tubuh Qin Chen, tiba-tiba buku emasnya keluar yang membuat topengnya menjadi kecil dan api surgawi ternyata yang asli akhirnya muncul. Jelas Qin Chen yang melihat itu langsung memanfaatkan situasi dan dengan cepat langsung menyempurnakannya. Dengan ini api surgawi teratai hijau pun akhirnya disempurnakan. Di sana ketika Qin Chen menyentuh topeng itu, seketika itu juga ia melihat sebuah flashback yang dimana di masa lalu para alkemis yang mencoba menyempurnakan api surgawi kehilangan kesadarannya dan menjadi makanan gratis untuk topeng itu ya cuk ya. Waduh. Tapi untungnya Lord Santuy kita berhasil menyempurnakannya dan di sana ia juga menamai teratainya yaitu Xiaoxing. Tentu setelah semuanya sudah selesai, ia menyerahkan kutukan 100 hantunya kepada Xiaoxing ya cuk ya. Singkat cerita, kutukan 100 hantu di tubuh Qin Chen akhirnya dihilangkan. Kemudian ia pun memanggil burung elangnya dan melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Nandu kuno. Karena memang turnamen 5 negara akan diadakan di sana. Sementara di tempat lain, pria misterius lagi-lagi cukup kaget karena aura dari api teratai hijau sudah menghilang. Tentu ia masih tak percaya kalau Qin Chen bisa menyempurnakannya. Balik lagi ke tempat Qin Chen, di mana tiba-tiba burung elangnya sedikit oleng, yang ternyata mereka sudah mendekati ibu kota Nandu kuno. Jadi di tempat itu seseorang tak boleh membawa binatang darah. Oleh karena itulah elangnya sedikit oleng ya cuk ya. Yang pada akhirnya Qin Chen pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di perjalanan ia melihat sekumpulan orang yang sedang dikepung oleh para prajurit. Tapi jelas kedua praktisi itu dengan mudah mengalahkan semuanya. Yang ternyata si cewek ini adalah Xian Yu. Kalau kalian lupa, Xian Yu ini adalah peserta di turnamen 5 negara juga. Dan ia berasal dari sekte Ling atau geng ciwi-ciwi ya cuk ya. Dan pria ini adalah murid dari sekte Liu Xian yang bernama Li Kunyun. Di sana Lord Qin Chen cukup kaget karena Xian Yu sangat baik dan jauh berbeda dari sebelumnya. Karena memang sebelumnya Xian Yu ini sempat ingin membunuh Qin Chen. Karena Lord Qin Chen pernah salah masuk ke pemandian cewek saat di kolam Bloodline dulu. Balik lagi ke cerita. Di sana melihat Xian Yu cukup dekat dengan Qin Chen, Kun Yun sedikit cemburu dan langsung menyuruh Qin Chen untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi di sana Xian Yu malah mengajak Qin Chen untuk pergi bersama. Jelas Lord Qin Chen pun menyetujui, yang membuat Kun Yun semakin kesal ya cuk ya. Waduh. Singkat cerita mereka pun sudah sampai di ibu kota. Di sana Kun Yun langsung disambut oleh seniornya yang bernama Senior Hua. Senior Hua yang melihat Kun Yun bergaul dengan orang-orang dari 5 kerajaan cukup marah. Karena memang bisa dibilang sekte mereka ini sangatlah tinggi ya cuk ya. Tentu seniornya langsung mengajaknya untuk segera pergi. Di sana sebelum pergi, Kun Yun masih sempat mengajak Xian Yu untuk ikut dengannya. Tapi jelas Xian Yu menolak tawaran itu. Kemudian ia juga menghampiri Qin Chen dan mengingatkan agar Qin Chen menjauh dari Xian Yu jika ia tak mau mati. Wede. Lord Qin Chen yang mendengar itu malah tambah memprovokasinya dengan mengatakan kalau ia dan Xian Yu pernah mandi bersama. Waduh. Alhasil Kun Yun yang mendengarnya sangat marah. Namun ketika ia mau memberikan serangannya, seketika itu juga seniornya mengajaknya untuk pergi dan mereka pun bubar. Di perjalanan Xian Yu mengatakan turnamen kali ini sangat berbeda dari sebelumnya karena memang dinasti Wei dan sekte Liu Xian juga berpartisipasi, yang dimana keduanya sama-sama berada di luar wilayah barat laut dan kekuatannya masih belum bisa diprediksi. Oleh karena itu Xian Yu menganggap kalau di turnamen ini kerajaan 5 negara lah yang akan diremehkan. Tentu Lord Qin Chen yang mendengar itu langsung menyemangati dan mengatakan praktisi hebat itu bukan berasal dari wilayahnya, melainkan dari tekad hati dan kerja kerasnya. Wede, boleh-boleh Lord Santuy kita ini ya. Dan kemudian ia pun mengajak Xian Yu untuk beristirahat di sebuah restoran. Sementara di dalam restoran, kita diperkenalkan oleh beberapa praktisi dari 5 kerajaan. Doi ini bernama Zhao Sheng dari kerajaan Zhao. Di sana terlihat dia dan teman-temannya sedang membahas soal turnamennya, yang dimana ia mengatakan kalau dinasti Wei bukanlah apa-apa ya cuk ya. Waduh. Yang ternyata di dalam restoran itu juga ada beberapa praktisi dari dinasti Wei. Doi ini bernama Wu Yao. Tentu mendengar semua percakapan tadi, ia juga sedikit meremehkan kekuatan dari 5 kerajaan. Zhao Sheng yang tak terimakan hal itu pun tanpa ragu langsung menantangnya. Sama halnya dengan Wu Yao, ia juga dengan senang hati menerima tantangannya. Dan dengan ini terjadi pertarungan.
Tapi terlihat di sana Wu Yao benar-benar kuat. Ia dengan mudah menahan serangan-serangan musuh dan malah langsung menyerang balik. Satu pukulan Zhao Sheng langsung terpental keluar ya cuk ya. Waduh. Alhasil karena kemenangannya itu mereka lagi-lagi meremehkan kekuatan dari 5 kerajaan. Di sana ternyata Qin Chen dan Xian Yu sudah berada di restorannya. Tentu melihat semuanya ia berniat untuk turun tangan. Namun seketika itu juga Wang Ximing atau praktisi dari kerajaan Qi muncul ya cuk ya. Tentu tanpa banyak bacot lagi, Wang Ximing langsung menantang Wu Yao untuk berduel. Wu Yao yang melihatnya awalnya sedikit meremehkannya. Tapi meskipun begitu, ia tetap menerima tantangan dari Wang Ximing. Dengan ini lagi-lagi terjadi pertarungan. Di sana dengan teknik pedangnya, Ximing langsung memberikan serangannya. Tapi jelas serangannya itu masih bisa diatasi oleh Wu Yao. Yang pada akhirnya Ximing mengeluarkan teknik niat pedangnya. Tentu hal itu membuat Wu Yao cukup kaget dan sedikit mengakui kemampuan dari Ximing. Namun meskipun begitu, Doi bilang kalau niat pedang masih belumlah cukup untuk mengalahkannya. Waduh. Di sana ia langsung mengeluarkan tinju langit pemecah mataharinya. Ximing yang melihatnya juga tak mau kalah. Dan dengan ini terjadi bentrok di antara mereka. Tentu Xian Yu yang melihat kekuatan dari Ximing cukup kagum. Karena memang benar-benar berkembang pesat dibandingkan turnamen 5 negara kemarin. Qin Chen yang mendengar itu langsung mengatakan kalau bakat dari Wang Ximing memanglah bagus. Tapi ia masih belumlah matang. Karena menurutnya niat pedang milik Wang Ximing sudah memasuki jalan yang salah. Sementara di pertarungan, Ximing mengeluarkan tebasan naga berbrandnya. Tentu Wu Yao yang melihat itu akhirnya mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu tapak sinar ekstrim. Waduh. Semua yang melihatnya cukup kaget, karena memang tapak itu adalah tapak tingkat tinggi ya cuk ya. Dan benar saja, terlihat kali ini Ximing lah yang cukup kewalahan. Dan ketika ia mau di-end, tanpa diduga Xian Yu turun tangan membantunya. Di sana semua yang melihat Xian Yu dan Lord Qin Chen cukup antusias. Karena memang di turnamen sebelumnya, Lord Qin Chen sudah membunuh jenius Nian Wuji dari faksi Guisan. Terlihat Wang Ximing juga langsung memberikan hormatnya. Tapi di sana orang-orang dari dinasti Wei tak terima dan memutuskan untuk menyerang Lord Santuy kita. Namun sayang baru beberapa langkah Xian Yu langsung mengeluarkan teknik niat pedangnya. Terlihat ia cukup marah karena tadi orang-orang ini sudah meremehkan kekuatan dari 5 kerajaan. Di sana ia menantang mereka semua untuk bertarung. Alhasil orang-orang dari dinasti Wei sedikit terpancing dan langsung menyerangnya. Tapi lagi-lagi this is Xian Yu ya cuk ya. Wede. Dengan satset-satsetnya ia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Bahkan Wu Yao yang melihat itu langsung kena mental. Yang pada akhirnya melihat Qin Chen hanya duduk santuy, ia malah menantang Lord Santuy kita. Lord Qin Chen yang melihat itu hanya tersenyum tipis. Di sana ia malah menasehati Ximing dengan mengatakan kemarahan adalah sebuah emosi, bukan suasana hati. Oleh karena itu ia langsung menunjukkan teknik niat pedang yang sebenarnya hanya dengan sebuah sumpit. Jelas semua yang melihatnya dibuat kaget karena Lord Qin Chen benar-benar kuat ya cuk ya. Ximing yang melihat itu juga menyadari kalau serangan barusan berisi 2 niat pedang yang berbeda dan tentunya setiap bentuknya lebih kuat darinya. Tapi di sana Wu Yao yang terkena serangan tadi masih tak percaya dan tetap menyerang Lord Santuy kita. Alhasil kali ini ia benar-benar dikalahkan dengan sebuah sumpit. Waduh. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi. Kemudian Ximing menghampiri dan mengabarkan kalau Raja Lingwu dan orang-orang dari kerajaan Qi sudah sampai di sini. Masih sama seperti kemarin. Untuk turnamen kali ini mereka masih dipimpin oleh Raja Lingwu ya cuk ya. Yang ternyata mereka semua sudah menginap di penginapan Lei. Di sana Ximing juga berterima kasih kepada Qin Chen karena memang Lord Qin Chen sudah mengajarinya tentang banyak hal, termasuk teknik niat pedang. Qin Chen yang mendengarnya juga memberikan beberapa nasihat agar Ximing bisa mengendalikan kemarahannya. Sementara di luar, Kun Yun dan orang-orang dari sekte Liu Xian seperti sedang menunggu seseorang. Yang ternyata mereka menunggu jenius dari sektenya yang bernama Hua Tiandu. Yang dimana sebelumnya Tiandu ini sedang berlatih di altar peri Yin Yang. Oleh karena itulah ia sedikit telat datang ke sini. Di sana Tiandu langsung menanyakan tentang keadaan di ibu kota ini.
Tetua menjelaskan, berdasarkan pengamatannya, reruntuhan di ibu kota Nando ini merupakan peninggalan sebelum zaman kegelapan, yang dimana reruntuhannya terpelihara dengan baik, bahkan memiliki kesadaran sendiri. Dan setiap 5 tahun reruntuhannya akan terbuka dengan sendirinya ya cuk ya. Di sana tetua juga mengabarkan kalau Akademi Tianheng dan Kaisar Sicheng sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Namun di sana Tiandu yang mendengarnya malah cukup kaget dan beranggapan kalau reruntuhan ini tak sesederhana kelihatannya. Malam harinya di penginapan Leiyu, Lord Qin Chen berkumpul lagi dengan orang-orang dari kerajaan Qi. Di sana kita diperkenalkan oleh seorang praktisi yang bernama Xiao Jing, yang ternyata doi ini adalah anak dari Raja Lingwu, yang dimana selama ini ia selalu berlatih di luar atas perintah ayahnya itu. Kemudian Qin Chen pun menanyakan soal murid-murid dari kerajaannya, yang ternyata sampai sekarang tak ada satupun murid yang mencapai tingkat mistik. Tapi meskipun begitu, Raja Lingwu mengatakan kalau Yang Mulia sudah mempertimbangkan kolam rodara agar Qin Chen dan kawan-kawan bisa berpartisipasi dan meningkatkan kekuatannya. Tak hanya itu, Yang Mulia juga berniat mencari jenius jati untuk kerajaan Qi ya cuk ya. Wede. Cerita berlanjut memperlihatkan keadaan di penginapan, di mana Raja Lingwu mengingatkan kepada semuanya kalau di turnamen kali ini dinasti Wei juga akan berpartisipasi. Jadi mereka hanya perlu melakukan yang terbaik, dan untuk masalah peringkat tak usah dipikirkan. Tentu satu-satunya alasan kenapa Raja Lingwu mengatakan itu karena ia sudah mengetahui kekuatan sebenarnya dari dinasti Wei ya cuk ya. Keesokan harinya terlihat reruntuhan ibu kota kuno selatan akhirnya muncul. Tentu semua praktisi langsung bergegas pergi ke sana. Bahkan Lord Qin Chen dan kawan-kawan juga bergegas pergi. Yang ternyata reruntuhan ibu kota ini adalah jalan masuk untuk menuju ke turnamennya ya cuk ya. Sementara di depan gerbang ibu kota, terlihat orang misterius yang mengikuti Qin Chen sebelumnya juga sudah sampai di kota ini. So jadi doi ini ternyata bernama Henu. Tentu tujuannya datang ke sini masih untuk mencari Lord Santuy kita. Sementara di arena ibu kota selatan kuno, terlihat sudah ada banyak orang. Di sana Lord Qin Chen dan kawan-kawan langsung memilih tempat untuk kerajaan mereka. Tentu selagi menunggu reruntuhannya turun ke bawah, mereka bisa mempersiapkan diri terlebih dulu. Tak lama orang-orang dari faksi Guisan juga datang ke sana. Jelas hal itu membuat orang-orang dari dinasti Wei cukup kaget, karena memang sebelumnya sekte faksi Guisan ini sudah dihancurkan oleh kerajaan Qi. Di sana kita diperkenalkan oleh tetua dari faksi Guisan yang bernama Hu Zongnan, yang dimana Zongnan mengatakan kalau yang ia bawa kali ini adalah tetua tertinggi dari sekte mereka. Tapi di sana orang-orang dari dinasti Wei tak percaya, karena memang mereka semua menggunakan sebuah topeng, yang pada akhirnya Zongnan pun memperlihatkan token perintah dari faksi Guisan. Alhasil token itu membuat mereka langsung percaya. Tak hanya itu, terlihat Zongnan masih cukup marah kepada dinasti Wei, karena memang perjanjian mereka kemarin adalah menghancurkan kerajaan Qi. Tapi ketika patriark faksi Guisan bertarung melawan Qin Chen dan kawan-kawan, dinasti Wei tak nongol sama sekali. Mereka yang mendengar itu pun langsung beralasan kalau itu adalah kesalahpahaman. Tapi sayang Zongnan tak peduli dan tetap akan membalaskan dendam mereka. Namun di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba orang-orang dari dinasti Wei kembali datang. Kali ini adalah pasukan dari Lembah Tianlu. So di sini Mimin jelasin dikit. Jadi dinasti Wei itu sangatlah luas ya cuk ya. Mereka terbagi menjadi beberapa wilayah, dan tentunya di setiap wilayah beda-beda praktisinya. Oke, back to the game. Di sana kita diperkenalkan oleh ketua mereka yang bernama Lu Zhen. Tentu tanpa basa-basi lagi, mereka langsung berniat mengambil tempat dari kerajaan Zhao. Alhasil terjadi sedikit pertarungan. Tapi jelas Lu Zhen dan pasukannya dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tak hanya itu, melihat kekuatan dari 5 kerajaan yang tak begitu kuat, mereka pun langsung meremehkannya. Jelas Biu yang mendengarnya cukup kesal. Sementara di bawah, orang-orang dari dinasti Wei tadi masih mencoba melawan faksi Guisan. Tapi sayang mereka masih tetap dikalahkan ya cuk ya. Alhasil mereka yang melihatnya dibuat kaget, karena memang tetua dari faksi Guisan ini bisa dengan mudah mengalahkan para master dari dinasti Wei. Sedangkan Lord Qin Chen yang melihatnya malah langsung beranggapan kalau orang-orang itu bukanlah anggota dari faksi Guisan. Dan lagi-lagi di sela-sela obrolan mereka itu, seketika itu juga ada sekumpulan orang yang baru datang, yang ternyata itu adalah orang-orang dari kota Disin yang ada di dinasti Wei.
Tak hanya mereka, di sana juga ada orang-orang dari Akademi Tianheng dan sekte Liuxian ya cuk ya. Di sana kita diperkenalkan oleh seorang praktisi dari kota Disin yang bernama Di Tianyi. Di sana melihat tempat milik Lu Zhen, ia berniat mengambil alihnya. Yang tanpa diduga Lu Zhen malah menyerahkannya secara cuma-cuma ya cuk ya. Terlihat ia sangat takut dengan Tianyi ini. Bahkan doi rela mencari tempat lain agar terhindar dari masalah. Kemudian Tianyi pun menanyakan soal Qin Chen dan Xian Yu yang katanya kemarin sudah menghajar orang-orang dari dinasti mereka. Heinu yang mendengarnya pun juga tersenyum tipis karena memang orang yang ia cari beneran ada di sini. Tapi meskipun begitu, doi sadar kalau ia tak bisa menyerang sembarangan. Sementara di arena, Wu Yao langsung memberitahukan kepada Tianyi soal Lord Qin Chen kita. Tapi terlihat Qin Chen dan Xian Yu malah cuek dan tak peduli sama sekali. Namun di sana Tianyi yang melihat kecantikan dari Xian Yu malah langsung berniat untuk menjadikannya pelayannya. Tentu ayah dari Xian Yu yang melihat itu langsung meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh putrinya itu. Tapi sayang mereka tak peduli dan tetap berniat menjadikan Xian Yu pelayan dari Tianyi. Tak hanya itu, di sana doi juga berniat menjadikan Qin Chen sebagai bawahannya ya cuk ya. Waduh. Jelas Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung mengatakan, atas dasar apa ia menjadi bawahannya? Alhasil perkataan Qin Chen itu membuat semua sangat kaget. Karena akhirnya ada seseorang yang berani menentang Tianyi ini. Wede, Lord Qin Chen nih bos. Di sana Xian Yu juga akhirnya angkat suara dan menolak mentah-mentah menjadi pelayannya. Tentu para bawahan dari Tianyi yang melihat itu langsung menyuruh mereka semua untuk berlutut minta maaf. Bahkan Tianyi sendiri juga langsung turun tangan. Tapi tanpa diduga doi malah langsung mengeksekusi bawahannya sendiri ya cuk ya. Waduh. Di sana ia bilang kalau mereka memang layak untuk dibunuh. Karena memang jika tidak itu akan merusak reputasi dari dirinya. Tak hanya itu, doi juga masih menyuruh Qin Chen dan Xian Yu untuk meminta maaf kepadanya jika memang mereka masih sayang dengan nyawa. Waduh, ngeri juga nih. Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen yang mendengarnya tak gentar sama sekali. Di sana ia malah menyindir Tianyi yang sedari tadi hanya membahas soal reputasi. Lord Qin Chen bilang, dari semua orang yang ada di sini, ia yakin kalau Tianyi lah seorang pecundang yang sebenarnya. Waduh. Alhasil para sekte lain yang mendengarnya akhirnya berani angkat suara dan langsung menyindir juga. Namun di sana ketika sekte Liuxian yang angkat suara, Lord Qin Chen juga menyinggung mereka. Karena memang sebelumnya Kun Yun juga berniat mendekati Xian Yu dan bahkan sampai mengancamnya. Tapi ketika keadaan sudah seperti ini, Kun Yun hanya bersembunyi dan tak berani mengatakan apapun. Jelas Kun Yun yang mendengar itu langsung menuduh Qin Chen menfitnahnya. Tapi sayang Lord Qin Chen lagi-lagi dengan pintar membuktikan semuanya. Yang pada akhirnya Kun Yun pun langsung menyerang Lord kita itu. Tapi tanpa diduga di sana Tianyi malah menghentikan keributan mereka dan langsung menyindir balik sekte Liuxian ya cuk ya. Waduh, saling sindir menyindir aja ya kan. Tiandu yang melihat semua ini pun langsung meminta penjelasan kepada Kun Yun. Tapi seketika itu juga ayah dari Kun Yun langsung membelanya, yang membuat Tiandu pun memaafkannya. Dan seketika itu juga langsung berniat membunuh Lord Santuy kita. Qin Chen yang mendengarnya juga tak tinggal diam dan langsung mengancam balik. Di sana tanpa diduga, ternyata Lord Qin Chen sudah mengetahui kehadiran dari Heinu. Tentu di sana ia meminta bantuan dari Heinu untuk mengatasi semua ini. Tentu Heinu yang mendengarnya sangat kaget karena Qin Chen bisa mengetahui keberadaannya. Tiandu yang melihatnya juga dibuat kaget karena ternyata Qin Chen ini memiliki pengawal yang sangat kuat. Alhasil karena itu ia pun tak jadi menyerang Lord Santuy kita. Jelas di sana Tianyi yang melihatnya lagi-lagi menyindir sekte Liuxian ya cuk ya. Yang pada akhirnya Tiandu pun mengatakan kalau ia akan membuktikan semuanya ketika turnamen sudah dimulai. Dan benar saja, ketika itu juga reruntuhan ibu kota akhirnya turun dan membuka pintu masuknya. Terlihat di sana tanpa ragu lagi salah satu orang dari dinasti Wei langsung menerobos masuk. Tapi tanpa diduga ketika itu juga doi langsung terbunuh dan menghilang ya cuk ya. Yang ternyata memang harus menunggu sampai reruntuhannya terbuka dengan sempurna. Singkat cerita reruntuhan pun sudah terbuka dengan sempurna dan mereka tinggal melewati penghalang saja. Di sana Tianyi dan pasukannya langsung bergegas masuk. Sementara Raja Lingwu sendiri menjelaskan kepada semuanya kalau penghalang ini akan memeriksa kelayakan dari seorang praktisi.
Dan untuk masuk ke sana, mereka harus menggunakan kekuatan senjati ya cuy ya. Tak lama Qin dan kawan-kawan pun memutuskan untuk masuk. Tapi tanpa diduga di sana Lord Qin malah tak bisa melewatinya. Alhasil orang-orang yang melihatnya langsung meremehkannya. Sementara Qin sendiri juga dibuat kaget karena memang kekuatan dari penghalang ini benar-benar sangat aneh. Tapi meskipun begitu, dengan sedikit tiki-takanya, ia akhirnya berhasil melewatinya. Singkat cerita, mereka pun sudah berkumpul di arena. Di sana salah satu orang menjelaskan kalau di turnamen kali ini semuanya harus melewati beberapa seleksi agar bisa dinyatakan lulus dan bersaing untuk mendapatkan harta warisannya. Tapi orang-orang dari dinasti Wei yang mendengar itu malah tak percaya dan langsung menyerang pria tersebut. Yang tanpa diduga seketika itu juga Doi langsung menghilang ya cuy ya. Yang ternyata sebelum turnamen dimulai, para praktisi dilarang menggunakan kekuatannya sesuka hati. Dan jika melanggar, maka orang tersebut akan langsung dibunuh oleh kekuatan dari reruntuhannya. Di sana Biu juga menjelaskan soal penilaian dari seleksinya, yang katanya akan menilai kecepatan, energi sejati, dan kekuatan dari seorang praktisi. Dan di sela-sela obrolannya itu, seketika itu juga muncul sebuah portal yang mengeluarkan cahaya patung berwarna biru. Jadi patung ini adalah juri dari turnamennya. Di sana ia mengatakan kalau di turnamen ini akan ada 3 penilaian seleksi. Dan yang pertama adalah penilaian kebenaran seni bela diri ya cuy ya. Jadi ia akan memilih 100 peserta untuk mengikuti seleksinya secara bergantian. Dan seseorang yang berhasil lulus, ia akan maju ke babak yang berikutnya. Singkat cerita, babak pertama pun sudah dimulai. Terlihat di sana Lord Qin dan kawan-kawan lah yang terpilih untuk memasuki portal kematiannya. Di sana sebelum masuk, Lord Qin menanyakan apa saja aturan penilaian di babak pertama ini. Alhasil mereka yang mendengarnya langsung menganggap kalau Qin gak ngerti soal kebenaran seni bela diri. Sedangkan si patung langsung menjelaskan total dari penilaiannya ada 9. Jadi ketika mereka masuk ke portal itu, kekuatan spiritual mereka akan meningkat. Dan tugas mereka adalah mengendalikan energi sejati di dalamnya menggunakan kekuatan mentalnya ya cuy ya. Tak hanya itu, kontrol dan pemahaman praktisi tentang bentuk energi sejati juga akan dinilai. Di sana si patung juga mengatakan lampu yang ada di depan portal lah yang akan menentukan kelulusannya. Jika lampunya berubah menjadi merah, maka mereka dinyatakan tidak lulus dan akan langsung dikeluarkan dari reruntuhannya. Dan dengan ini turnamen 5 negara pun kembali dilanjutkan. Wede. Terlihat ketika masuk ke dalam portal, Lord Qin langsung mengetahui kalau ini adalah formasi pembentuk ilusi. Di sana tepat di depannya sudah ada energi sejati. Tentu ia pun langsung mencoba mengendalikannya. Tapi terlihat Lord Qin cukup kesulitan. Dan bahkan lampu di depan portalnya sampai berubah menjadi merah ya cuy ya. Alhasil semua yang melihat itu langsung meremehkan Lord Qin kita. Dan langsung beranggapan kalau Qin akan segera tersingkir. Namun sayang opini mereka itu langsung dipatahkan. Karena memang di dalam Lord Qin berhasil menstabilkan dan mengendalikan energinya. Terlihat lampu di portalnya juga kembali hijau. Singkat cerita, turnamen pun terus berlanjut. Dan di sana akhirnya ada beberapa orang yang dinyatakan gagal dari ujian yang pertama ini. Terlihat mereka langsung dikeluarkan dari reruntuhannya dan kembali ke arena. Sementara portal yang kosong langsung diisi oleh praktisi yang sedang menunggu. Di sana para praktisi dari dinasti Wei masih beranggapan kalau Lord Qin juga akan tersingkir ya cuy ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana turnamen 5 negara masih berlangsung. Terlihat di sana satu persatu para praktisi sudah tereliminasi di ujian yang pertama ini. Tak lama Xian Yu dan beberapa praktisi lain juga keluar dari ujiannya. Tapi di sana setelah keluar mereka langsung berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita hanya tersisa 4 portal yang masih aktif. Tentu mereka adalah Tian Yi, Tian Du, Leng Wushuang dan tentunya Lord Qin kita. Jelas melihat Lord Qin yang masih bertahan, para praktisi lain cukup kaget. Bahkan di sana Qin dan kawan-kawan berhasil melewati ujian tingkat yang kelima. Namun tak berselang lama, salah satu portalnya malah berubah menjadi merah. Tentu mereka yang melihatnya langsung beranggapan kalau itu adalah Lord Santuy kita. Tapi sayang opini mereka itu langsung dipatahkan. Karena memang masih belum ada satupun yang tersingkir dari 4 terkuat ini. Yang pada akhirnya mereka beranggapan kalau portal yang digunakan oleh Lord Qin sudah rusak. Waduh.
Waktu terus berjalan, yang tanpa diduga mereka berempat berhasil mencapai tingkat ke-6. Dan di sana terlihat lampu portalnya berubah menjadi merah semua ya cuk ya. Para tetua yang melihatnya malah cukup senang, karena memang ujian tingkat ke-6 ini adalah kesempatan yang sangat langka. Balik lagi ke turnamen, terlihat di sana tuan muda dari Akademi Tianheng lah yang tersingkir duluan dari 4 terkuat. Tak lama disusul juga oleh Tiandu dari sekte Liuxian. Tentu melihat Lord Qinchen yang masih di dalam portal, mereka cukup kaget. Bahkan di sana lampu dari Lord Qinchen berubah lagi menjadi hijau. Di saat bersamaan Tianyi juga keluar dari portalnya. Di sana melihat saingannya sudah keluar semua, ia cukup senang dan sedikit meremehkan mereka semua. Tapi setelah mengetahui kalau Lord Qinchen masih di portal, ia hanya terdiam ya cuk ya. Waduh. Jelas ia masih tak percaya. Terlebih lagi Lord Qinchen berhasil menembus tingkat yang ke-7. Tentu mereka yang melihatnya lagi-lagi beranggapan kalau portal milik Lord Qinchen benar-benar sudah rusak. Sementara Lord Qinchen sendiri terlihat di sana ia dikelilingi oleh bayangan harimau dan naga berbrand ya cuk ya. Setelah itu mengetahui kalau ia sudah berada di tingkat 9, jelas Lord Qinchen memanfaatkan situasi dan fokus untuk meningkatkan kultivasinya. Tak lama Qinchen pun akhirnya keluar, dan di sana ia malah langsung berkultivasi di depan semua orang. Tentu hal itu membuat mereka cukup kesal. Kemudian patung pun memberitahukan kalau di ujian yang pertama ini ada 398 orang yang lulus dan berhak untuk mengikuti ujian yang kedua. Jelas mereka yang masih beranggapan kalau portal dari Lord Qinchen sudah rusak sedikit protes dan merasa tak adil. Tapi di sana sang patung yang mendengarnya malah langsung menghilangkan mereka semua. Waduh. Alhasil semua yang melihatnya hanya terdiam dan tak berani protes lagi. Setelah itu patung pun memberitahukan soal ujian yang kedua, yang dimana mereka harus bertahan selama 1 jam dari gempuran formasi tingkat 9. Tentu jika berhasil maka mereka akan dinyatakan lulus. Dan dengan ini ujian yang kedua pun langsung dimulai. Terlihat baru beberapa menit para praktisi lain sudah tak kuat. Lord Qinchen yang juga bertahan pun juga merasakan kalau formasi ini benar-benar kuat. Bahkan kekuatan jiwa dan mental mereka juga ditekan habis-habisan. Tapi meskipun begitu Lord Qinchen menyadari jika ia bisa menahannya secara hati-hati, formasinya tak akan melukainya. Dan bahkan formasi itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan tubuh suci abadinya ya cuk ya. Oleh karena itulah Qinchen berniat memanfaatkan semua itu. Tapi jelas hal itu tak semudah yang ia pikirkan. Terlihat kali ini Lord Qinchen benar-benar kesulitan. Para praktisi lain yang melihatnya lagi-lagi meremehkannya dan menganggap kalau Qinchen hanya beruntung di ujian yang pertama tadi. Waduh, Lord gimana ini Lord? Sikat Lord. Tapi jelas di sana Lord Qinchen masih bisa menahan formasinya menggunakan energi sejati yang baru saja ia pelajari tadi. Alhasil para praktisi lain yang melihatnya cukup kaget, yang pada akhirnya malah mereka sendirilah yang tersingkir. Terlihat satu persatu para praktisi sudah tak kuat menahan formasinya, sampai hanya tersisa 20 orang yang masih bertahan, yang dimana 8 diantaranya adalah orang-orang dari 5 kerajaan. Tentu para tetua yang melihatnya cukup kaget. Tapi mereka juga memaklumi, karena memang semakin muda usia seorang praktisi, maka tekanannya juga akan semakin kecil. Oleh karena itulah orang-orang dari 5 kerajaan bisa bertahan. Balik lagi ke turnamen, di mana Wang Ximing dan beberapa orang dari 5 kerajaan akhirnya sudah tak kuat untuk menahan formasinya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, praktisi dari faksi Guisan malah dengan sengaja melemparkan dirinya sendiri untuk keluar dari formasinya. Dan dengan ini lagi-lagi hanya tersisa 4 praktisi terkuat, yaitu Tianyi, Tiandu, Leng Wushuang, dan Lord Qinchen kita. Tapi sayang di sana Tiandu sudah tak kuat dan akhirnya ia keluar dari arena. Tak hanya dia, Wushuang dan Tianyi juga keluar. Di sana lagi-lagi Tianyi yang melihat saingannya sudah keluar duluan cukup senang dan sedikit meremehkan mereka semua. Jelas hal itu membuat Tiandu cukup kesal, yang pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan semuanya di pertarungan. Waduh. Sedangkan Wushuang sendiri ia langsung mengingatkan kalau Tianyi bukanlah orang terakhir yang bertahan, melainkan adalah Lord Qinchen kita ya cuk ya. Tapi di sana Tianyi malah mengatakan kalau Lord Qinchen tidak dihitung dari persaingan mereka. Sementara Qinchen sendiri setelah tiki-takanya yang cukup lama, ia pun akhirnya keluar juga. Dan seketika itu juga muncul aura biru yang menyembuhkan luka-luka dari semua praktisi. Yang ternyata ujian yang kedua ini sudah berakhir ya cuk ya.
Dan untuk ujian yang ketiga, di sana si patung mengeluarkan prasasti hitam yang sangat besar. So, jadi di ujian yang ketiga ini, mereka harus menyerang prasastinya di atas ketinggian 10 meter. Dan tak hanya itu, di saat mereka menyerang, mereka juga harus meninggalkan jejak agar bisa dianggap lulus. Jelas semua yang mendengarnya cukup kaget, karena memang untuk ujian yang ketiga ini benar-benar sulit. Tapi meskipun begitu, mereka tak menyerah dan tetap akan mencobanya. Di sana sebelum dimulai, si patung menunjukkan sedikit kekuatan dari batu prasastinya, yang dimana hanya dengan sedikit gertakan saja langsung membuat mereka semua ketar-ketir ya cuy ya. Waduh. Qin Chen yang melihatnya juga dibuat kaget, karena memang mereka harus menahan semua tekanan itu sembari meninggalkan jejak di prasastinya. Tak lama patung pun langsung menarik salah satu praktisi untuk melewati ujian ini. Di sana seorang praktisi yang bernama Zhang Ke lah yang akan maju duluan. Terlihat doi yang masih meremehkan prasastinya pun dengan pede langsung menerobos dan mencoba meninggalkan jejak di batunya. Tapi sayang ketika ia mau mendekati batu itu, tekanannya malah semakin kuat. Yang pada akhirnya ia pun terpental lagi. Dan seketika itu juga langsung tereliminasi ya cuy ya. Waduh. Sementara di arena, si patung langsung memilih orang kedua yang akan melewati ujiannya. Kali ini adalah seorang praktisi yang bernama Li Cheng. Jadi Li Cheng ini dirumorkan adalah raja tombak di kota Heiyu, karena memang dulu doi bisa dengan mudah mengalahkan 3 praktisi tingkat surgawi. Tentu dengan kekuatan dan tombak zilongnya, Li Cheng juga dengan pede mencoba meninggalkan jejak di prasastinya. Tapi sayang hal itu masih belum berhasil ya cuy ya. Ia memang tak terpental, namun ia juga tidak meninggalkan jejak di batunya. Dengan ini Li Cheng langsung dieliminasi. Singkat cerita, turnamen pun terus berlanjut. Dan terlihat satu persatu para praktisi masih gagal. Alhasil mereka yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget, karena memang orang-orang tadi adalah orang terkenal di kota mereka. Yang pada akhirnya mereka beranggapan kalau para praktisi harus memiliki energi sejati tingkat mistik dulu agar bisa meninggalkan jejak di batunya. Sama halnya dengan trio monster, mereka juga berpikiran sama. Dan tak lama salah satu praktisi yang bernama Tian Xingfeng akhirnya dipilih oleh si patung. Jadi Tian ini sudah berada di tingkat mistik sejak ia berusia 20 tahun. Tentu dengan pede doi langsung maju ke depan. Di sana demi harga dirinya, ia berniat meninggalkan jejak di ketinggian 20 meter. Waduh. Yang tanpa diduga dengan teknik tapak jarinya, doi malah berhasil ya cuy ya. Dengan ini bisa dipastikan kalau Tian adalah praktisi pertama yang lulus dari ujiannya. Tentu semua yang melihatnya ikut senang, sekaligus kembali pede untuk melewati ujiannya. Kemudian ujian terus berlanjut, dan lagi-lagi ditutup dengan kegagalan ya cuy ya. Waduh. Lord Qin Chen yang melihatnya pun langsung mengatakan kepada rekan-rekannya kalau ujian ini tidaklah sulit, tapi juga tidaklah mudah. Di sana ia menjelaskan selama ia ujian tadi, dari mempelajari seni bela diri, bertahan dari formasi, ada satu hal yang ia dapat, yaitu mereka harus beradaptasi dengan kekuatan yang ada di sini. Tentu jika mereka tetap memaksakan diri, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan sendiri sebesar 30-40%. Oleh karena itu, Lord Qin Chen menyarankan agar mereka memahami dan beradaptasi dengan tekanannya. Dan karena penjelasannya masuk akal, mereka pun mengiyakan dan mulai memahami kekuatan yang ada di sana. Yang tanpa diduga beneran work ya cuy ya. Wede. Sementara di arena, terlihat masih belum ada praktisi yang bisa menyusul Tian. Sedangkan di luar, para tetua yang melihat ujiannya tampak pesimis dan beranggapan kalau orang-orang dari 5 kerajaan takutnya tak ada yang bisa lulus. Balik lagi ke arena, di mana si patung akhirnya memanggil praktisi dari 5 kerajaan yaitu Biu. Cerita berlanjut, di mana Biu akhirnya dipanggil untuk melewati ujiannya. Terlihat orang-orang yang melihatnya sedikit meremehkannya, karena memang Biu ini masih berada di ranah tingkat surgawi ya cuy ya. Terlebih lagi energi sejati di tubuhnya tak pernah biasa. Tapi jelas di sana Lord Qin Chen langsung menyemangati dan meyakinkan kalau Biu pasti bisa melewatinya. Alhasil mereka lagi-lagi ditertawakan. Namun tentu seketika itu juga Biu langsung membungkam semuanya, karena terlihat ia berhasil meninggalkan jejak di prasastinya ya cuy ya. Wede. Singkat cerita, satu persatu praktisi dari 5 kerajaan pun melewati ujian itu. Yang sudah jelas mereka semua berhasil melewatinya. Bahkan Xian Yu hanya dengan santai bisa meninggalkan jejak di ketinggian 27 meter ya cuy ya.
Alhasil semua yang melihatnya dibuat kaget, karena untuk saat ini rekor tertinggi dipegang oleh Xian Yu. Kemudian seorang praktisi yang bernama Yuan Feng pun akhirnya dipanggil. Jadi Yuan Feng ini pernah menerima warisan ibu kota selatan kuno 5 tahun yang lalu. Dan dirumorkan ia juga sudah menerobos kerana tingkat mistik. Tak hanya itu, doi juga satu-satunya praktisi yang digadang-gadangkan akan menjadi praktisi martial ancestor termuda dalam sejarah 5 kerajaan. Tentu dengan gengsinya yang sangat tinggi, Yuan juga tak mau kalah. Yang pada akhirnya ia pun berhasil memesan tiket ke babak yang berikutnya. Di sana para praktisi lain yang melihatnya akhirnya teringat kalau ternyata Yuan ini adalah pemenang di turnamen sebelumnya ya cuy ya. Setelah itu orang-orang dari faksi Guisan juga dipanggil. Yang sudah jelas doi berhasil melewatinya. Sampai tuan muda dari sekte Xingyun yang bernama Xiao akhirnya maju. Tentu dengan gengsinya yang cukup tinggi ia berhasil melampaui rekor dari Xian Yu tadi. Tapi tanpa diduga rekornya itu tak bisa bertahan lama. Karena terlihat praktisi dari faksi Guisan langsung menggusurnya ya cuy ya. Waduh. Di sana doi berhasil meninggalkan jejak di ketinggian 51 meter. Alhasil semua yang melihatnya sangat kaget. Singkat cerita ujian pun terus berlanjut. Sampai giliran dari trio monster lah yang melewatinya. Di sana Leng Wushuang lah yang akan maju pertama. Jelas dengan harga dirinya yang cukup tinggi, doi juga tak mau kalah. Yang pada akhirnya dengan teknik buku surgawi misteriusnya, Wushuang berhasil mencatatkan rekor baru dengan ketinggian 62 meter ya cuy ya. Tentu para pasukannya yang melihatnya ikut senang. Tapi sayang rekornya itu juga tak bertahan lama. Karena di sana Tiandu langsung menggusurnya dengan mencapai ketinggian 63 meter. Sedangkan Tianyi sendiri melihat semua itu ia hanya tersenyum tipis. Tentu dengan gengsinya yang cukup tinggi ia juga tak mau kalah. Yang pada akhirnya Tianyi lah yang memegang rekor baru dengan ketinggian 64 meter. Jelas doi yang melihat semuanya langsung menyombongkan diri dan mengatakan kalau dialah praktisi jenius terkuat. Waduh, Lord Qichen kita belum turun nih. Tentu Tiandu yang mendengarnya cukup kesal. Di sana ia langsung mengingatkan kalau Lord Santuy kita masih belum turun tangan. Dan seketika itu juga akhirnya giliran dari Lord kita yang melewati ujian ini. Di sana semuanya langsung dibuat kaget karena Lord Qichen tak bersiap-siap sama sekali dan malah langsung terbang menuju prasastinya. Tak hanya itu, melihat Lord Qichen yang sudah mencapai di ketinggian 70 meter, mereka lagi-lagi dibuat kaget. Sementara Lord Qichen sendiri, ternyata ia berniat pergi ke tempat yang tertinggi untuk mengetahui soal prasastinya. Jelas semua yang melihatnya langsung beranggapan kalau Qichen pasti berbuat curang. Karena memang untuk bisa terbang setinggi itu hanyalah seorang praktisi di ranah Martial King ya cuy ya. Balik lagi ke Lord Qichen. Di mana setelah mencapai titik tertinggi, di alam bawah sadarnya ia melihat 4 patung orang yang berdiri di depan prasasti itu. Tentu Lord Qichen langsung beranggapan kalau patung-patung itu adalah pendiri ibu kota selatan kuno. Namun di sana ketika patungnya menatap ke arahnya, Lord Santuy malah langsung terjatuh ya cuy ya. Tapi untungnya ia masih bisa meninggalkan jejak di prasastinya. Dan dengan ini rekor tertinggi langsung direbut oleh Lord Qichen dengan ketinggian 98 meter. Wede, Lord Santuy ini bos. Lagi-lagi semua yang melihatnya dibuat kaget. Singkat cerita ujian ketiga pun sudah selesai dan mereka langsung memasuki ujian yang terakhir yaitu arena pertempuran. Tapi sebelum itu sebagai bentuk apresiasinya, si patung memberikan hadiah untuk semua peserta yang lolos. Jadi hadiahnya ini, ia mengeluarkan cahaya ilahi dari ibu kota selatan kuno. Yang dimana cahaya itu dapat membantu mereka semua untuk meredam tubuh dan mengaktifkan energi sejati. Tak hanya itu, si patung juga akan memberikan hadiah tertentu sesuai dengan performa mereka saat turnamen tadi. Terlihat di sana setiap orang mendapatkan hadiah yang berbeda. Ada yang berhasil menembus kerana tingkat mistik, ada juga yang penyakitnya dihilangkan ya cuy ya. Tentu para tetua di luar yang melihatnya cukup kaget dan sedikit bertanya-tanya soal cahaya ilahi dari ibu kota kuno selatan itu. Sedangkan Lord Qichen sendiri, ia langsung memanfaatkan hadiahnya untuk mengembangkan tubuh suci abadinya ke tahap yang ketiga. Tak hanya itu, Lord Qichen juga meningkatkan kekuatan mental di tubuhnya. Terlihat hanya dengan tiki-takanya,
Qin Chen berhasil meningkatkan kekuatan mental sampai ke tingkat yang kelima ya cuy ya. Di sana melihat cahaya ilahi yang sangat bermanfaat, Lord Qin Chen tak mau menyia-nyiakannya begitu saja. Jelas di sana ia juga memperkuat bloodline petir miliknya. Singkat cerita, para praktisi yang lain sudah menyelesaikan meditasinya. Terlihat mereka ada yang berhasil menembus ke tingkat mistik tahap menengah. Tapi di sana Tianyi lagi-lagi tak mau kalah dan mengeluarkan aura miliknya, yang ternyata doi berhasil menerobos kerana ancestor tingkat kelima. Jelas para tetua di luar yang melihatnya cukup senang dan langsung beranggapan mungkin saja dalam 1 tahun lagi Tianyi bisa menembus kerana martial ancestor. Sedangkan para tetua yang lain melihat Lord Qin Chen hanya menerobos kerana mistik tahap awal cukup kaget, karena memang dengan kemampuannya seharusnya Qin Chen bisa menembus tahap akhir dari tingkat mistik. Sementara Xian Yu sendiri, ia berhasil menerobos ke tingkat mistik tahap menengah. Di arena tentu semua praktisi yang melihat Lord Qin Chen sedikit bertanya-tanya, kenapa Qin Chen seperti tak memanfaatkan cahaya ilahinya. Tapi di sana Lord Qin Chen bilang kalau ia sangat memanfaatkan cahaya itu. Jelas ia menjelaskan jika mereka hanya menggunakannya untuk basis kultivasi itu sangatlah rugi, karena memang cahaya ilahinya juga bisa meningkatkan kemampuan yang lain. Dan di sela-sela obrolan mereka itu, tiba-tiba si patung pun mengumumkan soal ujian yang terakhir. So, jadi ujian Chunin yang terakhir ini, mereka akan bertarung satu sama lain. Di sana akan ada 3 babak seleksi. Dan tentunya dari 96 peserta, hanya 12 peserta lah yang akan bertahan. Dan dari 12 terbaik itulah akan ditentukan pemenang yang sebenarnya ya cuy ya. Di sana ternyata Lord Qin Chen malah maju pertama. Yang tanpa diduga lawannya dalam berduel kali ini adalah Kun Yun. Jelas Kun Yun yang memang memiliki dendam pribadi kepada Qin Chen sangat senang. Di sana dengan pede ia mengatakan kalau ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Waduh. Tentu seketika itu juga doi mengeluarkan teknik hukuman gelombangnya. Tapi sayang teknik itu masih belumlah cukup untuk Lord kita ya cuy ya. Yang pada akhirnya Kun Yun pun mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu ombak galaksi. Namun jelas this is Lord Santuy Qin Chen. Tentu ia masih dengan mudah menahan serangan itu. Dan bahkan Qin Chen malah langsung menyerang balik. Alhasil kali ini Kun Yun benar-benar terkena serangan telat. Cerita berlanjut, di mana turnamen tahap akhir masih berlangsung. Di sana setelah terkena serangan telak dari Lord Qin Chen, Kun Yun bisa dipastikan sudah kalah. Tentu Lord Santuy yang melihatnya sedikit menyinggungnya, karena sebelumnya Kun Yun sangatlah sombong. Terlihat Kun Yun juga langsung dikeluarkan dari arena. Para tetua yang melihatnya cukup marah, karena ternyata Lord Qin Chen sudah menghancurkan meridian dari si Kun Yun ini. Jelas dengan penuh emosi doi berniat melampiaskannya kepada Raja Lingwu. Tapi untungnya seketika itu juga si patung bertindak tegas dan mengingatkan siapapun yang mengganggu turnamennya akan terkena sanksi. Tentu sanksi pertama hanyalah peringatan. Namun jika sudah kedua kali maka akan langsung dihukum mati ya cuy ya. Waduh. Balik lagi ke arena, di mana senior Hua mengingatkan kepada Tiandu kalau Qin Chen ini tak selemah yang mereka kira. Tapi Tiandu yang mendengarnya tampak tak peduli, karena menurutnya Kun Yun memang layak mendapatkannya. Namun meskipun begitu, doi tetap akan membalaskan dendam dari temannya itu. Singkat cerita, turnamen pun terus berlanjut sampai Wang Ximing bertemu dengan praktisi dari dinasti Wei yang bernama Zosun. Di sana Zosun yang melihat Wang Ximing sedikit meremehkannya dan beranggapan kalau ia sudah pasti menang. Ximing yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung menyinggung balik. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana tanpa basa-basi lagi, Zosun langsung mengeluarkan teknik tapak sungai gunungnya. Tapi jelas teknik itu masih belumlah cukup untuk mengalahkan sang pendekar pedang yang satu ini ya cuy ya. Lord Qin Chen yang melihatnya juga cukup kaget, karena perkembangan dari Wang Ximing benar-benar pesat. Sedangkan di arena pertarungan mereka masih sangatlah imbang. Sampai Zosun mengeluarkan teknik hujan tapak sungainya. Ximing yang melihatnya mencoba menahan serangan itu, tapi tak bisa dipungkiri kalau tekniknya yang satu ini benar-benar membuatnya kewalahan. Bahkan para praktisi lain yang melihatnya juga langsung beranggapan kalau Zosun lah yang memenangkan pertarungannya. Namun jelas opini mereka itu langsung dipatahkan, karena terlihat dengan teknik niat pedangnya Wang Ximing berhasil mengcounter serangan itu. Alhasil semua langsung dibuat kaget.
Di sana melihat musuhnya yang cukup kuat, Josun pun akhirnya mengeluarkan teknik terbaiknya. Tapi sayang, this is Wang Ximing ya cuy ya. Wede. Tentu hanya dengan sedikit tiki-takanya, Doi berhasil mengikuti jejak dari Lord Qin Chen dan memesan tiket ke babak yang berikutnya. Setelah itu turnamen pun terus berlanjut, dan sekarang giliran dari Biu lah yang akan bertanding. Tapi ternyata musuhnya adalah Tiandu dari sekte Liuxian. Di sana Biu sadar kalau ia tak akan bisa menang. Oleh karena itu Doi memutuskan untuk menyerah saja. Namun sayang, Tiandu tak membiarkannya begitu saja dan tetap memberikan serangan telak. Yang pada akhirnya Biu pun menjadi praktisi pertama yang gugur dari 5 kerajaan. Di sana Raja Lingwu yang melihatnya juga cukup kesal. Sedangkan tetua dari sekte Liuxian sangat senang, karena menurutnya ini adalah pembalasan dari kekalahan Kun Yun tadi ya cuy ya. Lord Qin Chen yang melihatnya langsung menyuruh Raja Lingwu untuk memberikan pil yang sudah ia berikan sebelumnya. Alhasil dengan pil itu Biu pun kembali sadar, dan untungnya ia masih baik-baik aja ya cuy ya. Balik lagi ke arena, di mana kali ini adalah giliran dari Xiao Jing atau anak dari Raja Lingwu lah yang akan bertanding. So jadi Doi juga bertemu dengan praktisi dari dinasti Wei yaitu Tian. Di sana pertarungan mereka juga tak kalah sengit, serangan demi serangan dikeluarkan. Tapi tak bisa dipungkiri kalau Xiao Jing bernasib sama seperti Biu dan harus menelan kekalahannya. Singkat cerita, turnamen masih berlanjut. Di sana ketika giliran dari Tian Yi, musuhnya langsung terkena mental dan surrender ya cuy ya. Waduh. Tak hanya dia, Wu Suang juga dengan mudah memesan tiket ke babak yang berikutnya. Di sana Tian Yi lagi-lagi mencoba memprovokasi Wu Suang ini. Wu Suang yang melihatnya juga cukup kesal, yang pada akhirnya ia memutuskan untuk menentukannya di arena. Sedangkan di arena kali ini adalah giliran dari Xian Yu. Di sana ia bertemu dengan musuh yang cukup kuat yaitu Zhou Feng. Terlihat dengan teknik naga bear brand-nya, Zhou Feng langsung memberikan serangannya. Tapi jelas dengan teknik S-nya, Xian Yu masih bisa menahan serangan itu. Yang pada akhirnya Zhou Feng pun mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu tombak naga bear brand ya cuy ya. Waduh. Namun sayang, karena ini adalah Xian Yu, teknik itu bukanlah apa-apa. Wede. Alhasil Xian Yu juga menyusul jejak dari Lord Qin Chen dan memesan tiket ke babak yang berikutnya. Jelas hal itu membuat semua sangat kaget, karena Zhou Feng yang digadang-gadangkan adalah praktisi terbaik malah dikalahkan oleh seorang cewek. Setelah itu turnamen pun masih berlanjut, dan kali ini giliran dari Yuan Feng lah yang akan bertanding. Di sana terlihat musuhnya adalah praktisi dari Akademi Tianheng. Jelas Yuan Feng yang melihatnya sedikit meremehkannya dan menyuruh musuhnya itu untuk menyerah saja ya cuy ya. Waduh. Alhasil melihat kesombongan itu, Doi sangat marah dan tanpa ampun langsung memberikan serangannya. Tapi jelas semua serangan itu masih dengan mudah dihindari. Yang pada akhirnya Doi mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu 10.000 bayangan surgawi. Namun Lord Qin Chen yang melihatnya langsung mengatakan kalau Yuan Feng lah yang memenangkan pertandingan. Dan benar saja, hanya dengan tiki-takanya, Yuan Feng berhasil memesan tiket ke babak yang berikutnya ya cuy ya. Kemudian turnamen terus berlanjut, dan kali ini adalah giliran Ling San. Di sana terlihat ia juga bertemu dengan praktisi dari dinasti Wei. Tentu Doi yang melihat musuhnya hanyalah seorang cewek sedikit meremehkannya. Sedangkan Qin Chen sendiri menggunakan telepatinya, ia mengatakan kalau musuh dari Ling San ini kaki kanannya lebih berat daripada kaki kirinya. Oleh karena itu ia menyarankan agar Ling San tak berhadapan secara langsung, melainkan menunggu momentum untuk menyerang tubuh bagian kirinya. Ling San pun menyetujui dan pertarungan pun langsung dimulai. Di sana terlihat musuhnya benar-benar pemain agresif dan terus-terusan memberikan serangannya. Awalnya Ling San sedikit kewalahan, tapi jelas karena ia sudah tahu kelemahan dari musuhnya, ia juga tak tinggal diam. Teknik demi teknik ia keluarkan, sampai teknik pedang tusukan perilah yang mengakhiri pertandingannya. So dengan ini bisa dipastikan kalau Ling San juga menyusul Lord Qin Chen ke babak yang berikutnya. Singkat cerita, turnamen masih berlanjut, dan terlihat kali ini Putri Yusin lah yang harus gugur dan menyusul kakaknya ke lobi ya cuy ya. Sampai babak berikutnya pun akhirnya dimulai. Terlihat Lord Qin Chen kembali ke arena pertarungannya.
Di sana ia bertemu dengan praktisi kuat lainnya yaitu Jusing. Yang dimana Jusing ini adalah salah satu pendekar pedang terkuat. Karena dulu ia pernah mengeksekusi para bandit tingkat mistik hanya dengan satu gerakan ya cuy ya. Bahkan di sana para praktisi lain langsung beranggapan kalau kali ini Lord Qin pasti dikalahkan. Sementara di arena, tanpa basa-basi lagi, Jusing langsung mengeluarkan teknik pedang naga berbrandnya dan mengatakan kalau ia akan mengalahkan Qin hanya dengan satu gerakan. Waduh. Terlihat di sana ketika ia menyerang, Lord Qin tak bergerak sama sekali. Namun kali ini penonton yang melihatnya malah mengatakan kalau ternyata serangan Jusing tadi telah gagal. Dan benar saja, Lord Santuy kita masih berdiri kokoh ya cuy ya. Bahkan ia malah sedikit menyinggung Jusing. Jelas Jusing yang mendengarnya tambah marah. Alhasil bentrokan pedang di antara mereka tak bisa dielakkan. Di sana Jusing masih meremehkan Lord Qin kita karena menurutnya teknik niat pedang miliknya sangatlah kuat. Namun sayang opininya itu langsung dipatahkan. Karena seketika itu juga Lord Santuy mengeluarkan teknik niat pedang pemusnahnya ya cuy ya. Wede. Tentu hal itu membuat Jusing cukup kaget. Tapi meskipun begitu Doi juga tak gentar sama sekali dan kembali mengeluarkan teknik tercepatnya. Namun lagi-lagi karena ini adalah Lord Santuy Qin, kecepatannya itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Lord kita ya cuy ya. Terbukti Qin masih dengan mudah menahan semua serangan itu. Jelas hal itu membuat Jusing tambah kesal, yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan teknik pedang petirnya. Namun tentu Lord Qin yang melihatnya juga tak tinggal diam dan memberikan perlawanannya. Terlihat pertarungan mereka cukup sengit, sampai Jusing mengeluarkan teknik pedang 1000 bayangannya. Waduh. Jelas para penonton yang melihatnya cukup kaget dan beranggapan kalau Qin tak akan bisa lolos. Tapi sayangnya opini mereka itu langsung dipatahkan karena di arena Lord Santuy lagi-lagi bisa menahan semua serangan itu. Terlihat teknik pedang milik Jusing sama sekali tak bisa menyentuh Lord Santuy kita. Bahkan malah ia sendirilah yang terpental ya cuy ya. Di sana tanpa basa-basi lagi, Lord Qin pun mengatakan kalau ia akan menunjukkan teknik pedang cepat yang sesungguhnya. Wede. Alhasil dengan satu-satnya, Doi berhasil membuat Jusing menerima luka yang cukup parah. Tak hanya itu, ia juga sedikit kecewa kepada para jenius dinasti Wei, yang ternyata tak ada jenius-jeniusnya sama sekali. Waduh. Sedangkan Jusing sendiri, Doi yang memang keras kepala pun tak mau menyerah gitu saja. Di sana tanpa ragu lagi, Doi mengkombinasikan pedang miliknya dengan bloodline petirnya. Tapi sayang karena Lord Qin juga memiliki bloodline petir, ia juga langsung mengkombinasikan pedang miliknya. Yang pada akhirnya bentrokan di antara pedang petir pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas petir dari Lord Qin lebih GG dan berhasil memesan tiket ke babak yang berikutnya. Alhasil semua yang melihatnya dibuat kaget. Di sana mereka pun akhirnya mengakui kehebatan dari Lord Santuy kita. Waduh. Sedangkan senior Hua sendiri melihat kesombongan dari Lord Qin ia juga cukup kesal. Di saat bersamaan ternyata giliran dari dialah yang akan bertanding. Yang ternyata Doi bertemu dengan Xian Yu dari 5 kerajaan. Tentu para penonton yang melihatnya sedikit antusias karena memang kedua cewek ini sama-sama yang terkuat. Sementara di arena, senior Hua yang memang kesal dengan praktisi dari 5 kerajaan tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan teknik tapak apinya. Tapi jelas Xian Yu masih dengan mudah mengcounter serangan itu. Yang pada akhirnya senior Hua pun mengeluarkan teknik tapak api 1000 tangannya. Waduh. Sebagaimana kelanjutan dari pertarungan mereka, apakah Xian Yu bisa menyusul Lord Qin ke babak berikutnya? Ataukah Xian Yu malah pulang ke lobi dengan beberapa luka? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang ke-23. Zehahaha. Arigatou.